Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita semangat dulu pagi-pagi. Ya. Tepuk 1, 2, 3, 4. 2 kali tepuk 5. Peserta didik semua, hari ini materi yang akan kita ajarkan adalah tentang menghindari perilaku dosa besar. Ya, menghindari perilaku dosa besar. Topik ini Ibu akan membagi kelompok kecil yang terdiri dari satu kelompok itu adalah 4 orang. Silakan berhitung dari angka 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan lagi dari 1 sampai 4. Ya. 3, 4, 1, 2. Sedang video yang bersangkutan dengan materi kita hari ini tentang menghindari dosa besar, yaitu perilaku LGBT dan liwat. Silakan diperhatikan. Menghindari dosa besar tentang perilaku LGBT dan liwat. Ya. Tujuan yang ingin kita capai, tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dosa besar tentang liwat dan LGBT. Itu yang pertama. Dapat menjelaskan pengertian dosa besar tentang liwat dan LGBT. Kemudian yang kedua, tentang bisa menganalisis
mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran tentang larangan perbuatan liwat dan LGBT. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan atau dapat menjelaskan pengaruh negatif dari pergaulan liwat dan LGBT. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat adalah dapat menunjukkan contoh perilaku menghindari perbuatan liwat dan LGBT. Ya. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Jadi terbagi berdasarkan dari angka 1 sampai 4. Silakan menghitung ada dari 1. Ya. 3, 1, 2. Ya, stop. Kalian kerjakan lewat link yang akan dibagikan. Sebelum kita melanjutkan materi diskusi kita, silakan mengerjakan asesmen soal yang Ibu bagikan lewat link. Kalau dikerjakan lewat link yang Ibu sudah bagikan, silakan dikerjakan. Asesmen itu tentang mengenai perilaku seksual, perilaku liwat dan LGBT. Nomor 1, mencari definisi tentang apa itu liwat dan LGBT. Definisi atau pengertian liwat dan LGBT. Kelompok 2, menganalisis dan mengidentifikasi dalil Al-Quran tentang liwat dan LGBT. Kelompok 3, mencari menganalisis bagaimana pengaruh negatif dari pergaulan liwat dan LGBT. Apa pengaruh negatif dari pergaulan LGBT dan liwat. Kemudian kelompok 4, dapat mengidentifikasi contoh perilaku menghindari pergaulan liwat dan LGBT. Silakan diskusi. Metode kita hari ini adalah tentang market in place. Jadi kalian, anak-anak sekalian, kalian membuat poster, materinya ditempel di poster dan kemudian dipresentasikan masing-masing kelompok. Nanti teman yang lain akan datang berbelanja di tempat kelompok. Seakan-akan kita menjual materi kita, itu yang akan kita jual. Teman yang lain datang bertanya tentang materi kita, dari kelompok kita yang akan menjelaskan. Nomor 1, mencari definisi tentang apa itu liwat dan LGBT. Definisi atau pengertian liwat dan LGBT. Kelompok 2, menganalisis dan mengidentifikasi dalil Al-Quran tentang liwat dan LGBT. Kelompok 3, mencari menganalisis bagaimana pengaruh negatif dari pergaulan liwat dan LGBT. Apa pengaruh negatif dari pergaulan LGBT dan liwat. Kemudian kelompok 4, dapat
contoh perilaku menghindari pergaulan liar dan stereotip. Silakan. Topik kita hari ini adalah tentang market influence. Jadi kalian, anak-anak sekalian, kalian membuat poster, materinya ditempel di poster, dan kemudian dipresentasikan masing-masing kelompok. Nanti teman yang lain akan datang berbelanja di tempat kelompok. Seakan-akan kita menjual materi kita, itu yang akan kita jual. Teman yang lain datang bertanya tentang materi kita, dari kelompok kita yang akan menjelaskan. Diskusi kalian, langkah selanjutnya adalah mari anak-anakku sekalian mengerjakan soal yang ibu kirim lewat link yang sudah dibagikan. Jadi silakan dikerjakan. Siap. Kelompok 4, silakan. Jangan video orang nggak bisa. Kelompok 2 ke sini. Ada yang ke sini. Ada 2 orang yang menjaga. Ada 2 orang yang menjaga. 2 orang jalan ke sini. Kelompok 3 sana ada yang maju ke sini bertanya. Tanya apa itu menghindari liwat dari LGBT adalah contohnya menghindari pergaulan bebas, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga hawa nafsu dan yang lain. Memilih teman yang lain, teman yang lain bisa menjawab. Memilih teman yang soleh, pandai-pandai memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menunjukkan perilaku tentang menghindari liwat dan LGBT. Materi ini
mengajarkan tentang liwat yang merujuk pada perilaku homoseksual atau sodomi. Liwat berasal dari kata lut yang tidak termasuk dalam kata asli bahasa Arab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. Liwat juga dikenal sebagai homoseksuality atau sodomi dalam bahasa Inggris dan dapat diterjemahkan sebagai homoseksual dalam bahasa Indonesia. Jangan pintar tawa, nak. Ulang. Maju. Jangan dibeli mukanya, nak. Tak ketawa dia. Jangan dibeli mukanya. Jangan ketawa, tidak lucu ini. Dasar keharaman LGBT berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan tersebut. Ayat-ayat yang disebutkan. Sudah, Mi. Nanti ada yang bertanya lagi, sebutkan dalil apa itu saja, surat apa. Nanti kamu jawab lagi itu surat itu. Yang stop 3. Sinyal suaranya ya. Aduh, nggak bisa jadi. Stop dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengaruh pergaulan LGBT dan liwat. Dari dibahas dalam materi ini. Yang dirasakan melalui dan batu selain itu juga dapat menyebabkan penyakit baik krisis alami dan maupun penyakit kejiwaan seperti tekanan sosial penyebaran penyimpangan pelecehan seksual dan perkosaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak negatif dari pergaulan bebas dan LGBT. Dampak negatif LGBT juga dibahas dalam materi ini. Perilaku LGBT dapat menyebabkan bencana dan azab dari Allah, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut yang dibinasakan melalui hujan batu. Selain itu, LGBT juga dapat menyebabkan penyakit, baik penyakit fisik seperti penyakit kelamin dan HIV atau AIDS, maupun penyakit kejiwaan seperti hilangnya orientasi yang normal dan mendorong perilaku kejahatan lainnya. Perilaku LGBT juga merusak tatanan sosial dengan adanya penyebaran perilaku menyimpang, perzinaan, pelecehan seksual, dan kerusakan lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dasar keharaman LGBT berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan tersebut. Ayat-ayat yang disebutkan adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23 dari 5 sampai 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa LGBT melampaui batas dan merupakan perbuatan fahsyah yang diharamkan dalam Islam. Tiga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah LGBT ini
mengibaratkan kepada perilaku homoseksual atau sodomi, merujuk pada perbuatan seorang lelaki yang memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Merujuk pada semua individu yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dengan mayoritas homoseksual. Kedua dalil tentang perilaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jangan ketawa nah. Dasar pengalaman LGBT berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan tersebut. Ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 23 ayat 5 sampai 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa LGBT melakukan Hasil diskusi presentasi tadi, maka Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik dari hasil presentasi tadi. Hasil terbaik adalah kelompok 4. Sana kelompok 4. Kemudian urutan kedua adalah kelompok 1. Mana kelompok 1? Urutan ketiga adalah kelompok 2. Urutan keempat adalah kelompok 3. Demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang masih perilaku dosa besar, tentang minum khamar, berjudi, dan mencuri. Sebelum kita akhiri, mari kita semangat kembali. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2 kali tepuk 5. Jadi, mari kita akhiri sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah anak-anak sekalian mengerjakan asesmen akhir tadi, soal yang dibagikan lewat link, mari kita simpulkan bersama dari materi yang kita bahas tentang menghindari perilaku dosa besar, yakni liwat dan LGBT. Mungkin dari kelompok 1 bisa menyimpulkan dari pembahasan materinya. Silakan kelompok 1. Liwat istilah yang dinisbatkan kepada perilaku homoseksual atau sodomi, merujuk pada perbuatan seorang lelaki memasukkan zakar atau penis ke dalam dubur lelaki lain. LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, merujuk pada sekelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dengan mayoritas heteroseksual. Dalam Islam, perbuatan LGBT dianggap sebagai perbuatan fahisyah dan termasuk dalam dosa besar. Selain itu, LGBT juga dianggap melampaui batas dan bertentangan dengan fitrah manusia, perilaku kesehatan dalam perdagangan Islam. Penting bagi umat Islam untuk menghindari perilaku LGBT dan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang mendorong kehidupan moral. Coba diulang. Dasar keharaman LGBT berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang melarang perbuatan tersebut. Ayat-ayat disebutkan adalah Al-Mu'minun, An-Nisa, dan Al-A'raf. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa LGBT melampaui batas dan merupakan perbuatan fahisyah yang diharamkan dalam Islam. Semuanya bisa tanahnya Mas Kerta. Dampak negatif LGBT dapat menyebabkan bencana dan azab dari Allah, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut yang dibinasakan melalui hujan batu. Selain itu, LGBT juga dapat menyebabkan penyakit, baik penyakit fisik seperti penyakit kelamin dan HIV, maupun penyakit kejiwaan seperti hilangnya orientasi yang normal dan mendorong perilaku kejahatan lainnya. Baik, dapat disimpulkan bahwa cara untuk menghindari LGBT adalah contohnya menghindari pergaulan bebas,
meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai memilih teman, dan lain-lain. Dan juga menjalankan sholat tepat waktu, sering-seringlah membaca Al-Quran, menghindari bermain handphone terlalu lama, karena bermain handphone terlalu lama dapat meningkatkan hawa nafsu kita. Demikianlah dari hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.